Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita berjumpa melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bi madhhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Walid bin Rashid Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan yang mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya di awal ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas semua nikmatnya kita bisa melanjutkan pembelajaran kita bisa melanjutkan setiap aktivitas kita yang tentunya apa yang kita lakukan kita berharap mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tentunya semua itu atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah, selayaknya kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap detik-detik yang kita lalui. Salawat dan salam senantiasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita sallallahu alaihi dan para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa semangat mengikuti jalannya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita dalam pembahasan berkaitan tentang prinsip keimanan yang ke-6, yaitu kita beriman akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun iman yang 6. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apakah itu keimanan? Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, jadi syahid intinya di dalam hadis ini adalah tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan itu engkau beriman akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan yang itu baik ataupun ketentuan yang buruk. Ya, nanti akan kita jelaskan apakah ada hakikat daripada ketentuan atau takdir yang buruk itu. Ya, bukankah semua yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu suatu yang kebaikan? Ya, insyaallah nanti akan kita bahas ketika sampai pada tema tersebut. Jadi, salah satu prinsip keimanan itu kita beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas bahwa keimanan akan takdir ini cakupannya 4. Yang pertama itu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi bagaimana terjadinya. Semua itu sudah Allah ketahui, sudah Allah ilmui. Ini harus kita yakini. Sebab di sana ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah tidak mengetahui sampai peristiwa itu terjadi. Maka ini keyakinan yang batil. Ya, yang benar bahwa segala sesuatu, apapun yang ada di muka bumi ini, bahkan di atas langit, yang telah terjadi
sedang terjadi, akan terjadi, bagaimana terjadinya, itu semua sudah Allah ilmui, sudah Allah ketahui secara detail, ya, secara terperinci. Semua Allah ketahui. Sebab di sana ada orang-orang yang berkeyakinan Allah tidak mengetahui secara tafsil, secara terperinci. Allah hanya mengetahui poin-poin besar saja daripada takdir ini. Ini juga keyakinan yang batil. Ya, yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilmui semuanya secara detail, secara terperinci. Ya, bahkan disebutkan sampai pun ya dedaunan yang jatuh ya di dalam hutan yang gelap, Allah mengetahuinya. Ini yang pertama, cakupan iman akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, al-kitabah, bahwa semua itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir-takdir yang ada di muka bumi, yang ada di atas langit, semuanya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Ya, tidak ada yang keluar dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa kita hari ini dan esok hari, itu semua sudah rapi dicatat di catatan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya apa yang akan terjadi di hari kemudian itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya cakupan iman kepada takdir ini, bahwa semua itu sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iradah. Ya, semua sudah diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, itu tak keluar dari iradah Allah, tak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini di luar apa yang Allah kehendaki. Ya, baik itu suatu kejadian yang kita anggap itu suatu yang negatif, suatu yang buruk, suatu yang masalah, tetap semuanya itu dalam koridor kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang terakhir adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Termasuk keimanan kepada takdir, yaitu bahwa semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pencipta segalanya. Sekalipun perbuatan kita, amalan kita, ucapan kita, itulah penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mentakdirkan semua itu. Tak keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita, amalan-amalan kita, semuanya, ya, baik itu yang baik ataupun yang buruk, itu ciptaan Allah. Harus kita yakini. Ya. Harus kita yakini dengan keyakinan yang kuat bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, termasuk perbuatan-perbuatan manusia, itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala sudah terpenuhi 4 ya cakupan ini, maka seseorang bisa dikatakan telah beriman akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan satu kaidah, yaitu ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ya. Apa yang telah ditakdirkan untukmu, maka dia tidak akan pernah meleset darimu. Sebaliknya, apa yang tidak ditakdirkan untukmu, maka dia tidak akan menghampirimu. Berkata Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, wa minal imani bil qadar ayya'lamal abdu annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Ya. Bahwa termasuk keimanan akan ketentuan Allah, yaitu tatkala seorang hamba meyakini, mengetahui bahwa apa yang menimpanya, ya, apa yang ditakdirkan untuknya, pasti akan dia dapatkan. Ya. Sebaliknya, apa yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, maka itu selama-lamanya tidak akan dia dapatkan. Fal mu'minu yasbir 'alal masaibi wa yastaghfir minadz dzunub wal ma'aib.
Maka seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah, yang mana itu juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar. Ya, dia bersabar. Dia tahan lisan dia. Dia tahan hatinya dari keluh kesah. Dia tahan anggota badannya dari hal-hal yang menandakan dia tidak ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yastaghfir minadz-dzunub. Ketika dia melakukan satu dosa, yang mana itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar, dia bertobat, dan dia berazam tidak mengulanginya lagi. Berbeda dengan keadaan orang-orang jahil, orang-orang yang terus-menerus di dalam kemaksiatan. Ya, penulis mengatakan wal jahil adz-dzalimu yahtajju bil qadari ala dzunubihi wa sayyiatihi. Orang yang jahil, orang yang zalim, ya justru dia ya berdalil menjadikan takdir itu sebagai tameng atas dosa-dosa dan kesalahannya. Justru dia berlindung di balik itu. Ya, dia mengatakan ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan ini contoh orang yang jahil, orang yang zalim. Bukan dia beristighfar dari dosa-dosanya, justru dia terus-menerus di atas dosa tersebut karena berkeyakinan itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia berhujjah dengan hal tersebut untuk membenarkan perbuatannya. Ini sangatlah keliru. Ya, berapa banyak orang yang bergelimang di atas dosa, di atas kemaksiatan karena hatinya senantiasa ya disandarkan bahwa semua ya dosa-dosanya itu ya merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia jadikan itu untuk membenarkan perbuatannya. Memang benar semua itu ditakdirkan Allah. Akan tetapi itu tidak dijadikan ya dia itu membenarkan apa yang dia lakukan sehingga dia pun tidak mau berhenti. Sebab manusia tidak ada yang mengetahui apa yang akan dia lakukan besok hari. Seharusnya dia bertobat. Dia berniat di esok hari akan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Bukan justru menjadikan apa yang telah terjadi itu sebagai dalil pembenaran, pembolehan atas apa yang dia lakukan. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan ya program kajian kita masih dalam pembahasan syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita sampai pada prinsip berkaitan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, keimanan akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang ditentukan Allah, ditakdirkan Allah, pasti itu akan menghampiri seseorang. Ya. Sebaliknya apa yang tidak ditentukan Allah, maka itu tidak akan didapatkan oleh seseorang. Demikian keyakinan yang kita yakini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang jahil ya justru mereka berdalil untuk membenarkan perbuatannya dan terus-menerus di atas dosa dengan takdir yang telah berlalu. Ya. Seakan mereka benarkan ini semua sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan dosa. Ya. Akan tetapi demikianlah orang-orang yang jahil, orang-orang yang zalim, orang-orang yang hatinya senantiasa gemar di dalam keburukan, gemar di dalam kemaksiatan, maka Allah pun tidak akan memberikan ya hidayahnya kepada orang-orang yang demikian. Ya. Kemudian penulis mengatakan, "Kanal wajib alaih idza amila amala
amalan hasanatan aya'lam annaha ni'matun minallahi huwa yassaraha wa tafaddala biha fala ya'jabu biha wa la yudhifuha ila nafsihi ka'annahu al-khaliq laha. Sebaliknya orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah melakukan kebaikan, dia harus meyakini bahwa perbuatan kebaikannya, amalan solehnya itu merupakan nikmat dari Allah. Allah yang mudahkannya, Allah yang berikan dia fasilitas, Allah yang memberikan dia keutamaan sehingga dia pun bisa melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Maka jangan sampai dia ujub, ya, bangga diri, ya, dan dia menyandarkan perbuatan baik yang dia lakukan itu disandarkan kepada dirinya, seakan-akan dialah yang menciptakannya. Ya, maka ini tidak benar. Alhamdulillah kita bisa melakukan banyak kebaikan, sholat yang 5 waktu, puasa, baca Quran dan lain sebagainya. Harus kita yakini, ini Allah yang mudahkan kita. Benar kita yang melakukan, tapi pada dasarnya Allah yang berikan kemudahan bagi kita. Ini harus kita yakini. Jangan kita sadarkan kitalah yang menciptakannya. Kitalah yang secara istiqlal, secara pribadi yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Amalan-amalan itu tidak, akan tetapi tetap semua itu berangkat dari kemudahan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka jangan sampai Anda ujub, jangan sampai Anda bangga diri atas perbuatan baik, amalan-amalan soleh yang telah dilakukan di muka bumi ini. Semua itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza amila sayyi'atan istaghfara wa taba minha. Demikian pula seorang mukmin sejatinya ketika dia melakukan dosa, kesalahan, maka dia pun beristighfar dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian penulis mengatakan wa qala rahimahullahu taala, "I'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Kama qala ta'ala. Maka prinsip ini yang menyatakan bahwa apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan meleset, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu itu tidak akan engkau dapatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Musibah apapun yang terjadi itu tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan dia hidayah. Ya, ketika seseorang mendapati musibah, mendapati ujian, kemudian dia yakin ini datangnya dari Allah, Allah akan turunkan hidayah kepada orang tersebut. Tafsir daripada ayat ini, salaf mengatakan, huwar rajulu tusibuhul musibah, faya'lam annaha min indillahi fayarda wa yusallim. Yaitu seorang laki-laki yang terkena musibah. Kemudian dia yakin, percaya bahwa musibah ini datangnya dari Allah. Kemudian dia pun ridha dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga dia pun kuat. Berapa banyak kita melihat ada orang-orang yang mendapatkan musibah tapi kuat dia. Yang tatkala mungkin kita berpikir ketika kita ditimpa dengan musibah yang semisal, bisa jadi kita tidak sekuat dia. Hari ini orang-orang warga Palestina, ya, mereka diuji dengan ujian yang berat. Ya, keluarganya ya ditinggal oleh keluarganya, ya, rumah-rumah mereka hancur, harta benda mereka, anak-anak yang mereka sayangi. Ini kan ujian yang berat. Tapi kita melihat bersamaan dengan musibah tersebut, senyuman wajah-wajah mereka luar biasa. Ya, keimanan mereka bertambah-tambah. Ya. Tidak ada yang keluar dari Islam. Ya, sehingga mereka pun membelot mencari aman dengan kekufuran tidak ada. Semakin kuat keimanan mereka padahal ujian mereka berat. Bisa jadi karena hidayah dari Allah, karena mereka beriman ini datangnya dari Allah, sehingga Allah pun turunkan kekuatan kepada mereka. Demikian pula kita di dunia ini, di dalam kehidupan kita,
Ketika kita mendapati banyak musibah, banyak bala, banyak ujian, yakin ini datang dari Allah. Ini takdir Allah. Maka pada waktu itu Allah akan berikan kita hidayah sehingga kita pun kuat melaluinya. Ya. Kemudian waqala rahimahullahu taala wa amma qauluhu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi fa in tu'mina bi anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wala taqul law kana kadza lam yakun kadza walaula kadza wa kadza lam yakun kadza wa kadza. Ya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kepada takdir yang baik dan juga yang buruk, ya. Maksudnya engkau beriman apa yang telah dicatatkan oleh Allah untukmu, itu tidak akan pernah meleset. Sebaliknya, apa yang tidak dicatatkan untukmu, itu tidak akan menghampirimu. Ya. Maka janganlah dikatakan seandainya aku melakukan ini dan itu, maka hasilnya ini dan itu. Ya, ini bukanlah karakter seorang yang beriman akan takdir Allah. Suka mengatakan seandainya saja. Ketika sudah berlalu, ya, suatu peristiwa sudah berlalu, kemudian dia berandai-andai, seandainya aku melakukan ini dan itu, pasti hasilnya ini dan itu. Tidak. Yakinlah, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalaupun kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak sukai, cukup kita mengatakan qaddarallah wa masya'a fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah berkehendak, pasti Allah lakukan apa yang Allah inginkan. Maka itulah hakikat, ya, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan kaidah yang berikutnya. Ma qaddarahullah subhanahu min khairin wa syarrin fa innama huwa li hikmatin qad na'lamuha wa qad la na'lamuha fa huwa ahkamul hakimin. Ya, ini kaidah yang cukup penting juga, bahwa apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan, baik itu kalau kita tinjau adalah suatu yang bagus, suatu yang baik, ataupun suatu yang buruk menurut pandangan kita. Akan tetapi semua yang ditakdirkan Allah tentunya baik. Akan tetapi kita melihat takdir itu ada dua sudut pandang. Ya, dari sini nanti kita bisa ketahui ada di sana takdir yang baik, ada yang buruk. Sudut pandang yang pertama bahwa itu semua adalah ketentuan Allah. Sudut pandang yang kedua adalah bahwa takdir itu perbuatan manusia. Apa yang dilakukan manusia? Maka sudut pandang yang pertama, bahwa segala sesuatu adalah ketentuan Allah, takdir Allah, maka semuanya itu adalah baik. Semua yang Allah tentukan, yang Allah takdirkan, itu adalah baik. Ya. Sedangkan dari versi kita melihat, ya, takdir itu adalah perbuatan manusia. Manusia yang melakukan, contoh misalnya manusia melakukan perbuatan zina misalnya. Ya. Itu kan manusia yang melakukan, tangannya yang melakukan, badan yang melakukan. Maka dari sudut pandang ini, perbuatan zina itu adalah suatu yang buruk. Ya. Akan tetapi takdir itu semuanya dari Allah adalah suatu yang baik. Jadi begitu cara kita memandang takdir Allah Subhanahu wa taala dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama yaitu bahwa semua itu ditakdirkan oleh Allah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu adalah bagus. Semuanya itu memiliki hikmah. Ya, akan tetapi penulis mengatakan hikmah daripada apa yang Allah takdirkan itu bisa jadi kita mengetahuinya dan bisa jadi kita tidak mengetahuinya. Tapi harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hikmah, yang maha bijaksana. Semua yang Allah takdirkan semuanya adalah baik. Sekalipun mungkin dari versi sudut pandang manusia itu tidak baik. Contoh misalnya penciptaan iblis. Itu kan suatu yang tidak baik. Kenapa diciptakan iblis? Yang suka memberikan was-was, suka menggoda manusia, menyeret manusia ke dalam neraka. Dari sudut pandang itu manusia bisa memandangnya itu adalah suatu yang buruk. Akan tetapi ini merupakan ketentuan Allah, takdir Allah. Itu semua adalah baik. Ada hikmahnya.
Ya, demikian pula manusia melakukan perbuatan dosa misalnya. Ini takdir Allah. Dari sudut pandang ini merupakan ketentuan Allah, itu adalah suatu yang baik. Ada maslahatnya. Karena tidak ada ya perbuatan buruk itu disandarkan kepada Allah, tidak ada. Semua yang Allah tentukan, yang Allah takdirkan itu baik. Akan tetapi dari sudut pandang bahwa manusia melakukan maksiat, dialah yang melakukan maksiat, tangannya, matanya, lisannya, maka itu adalah suatu yang buruk. Ya, maka tidak ada di sini kontradiksi antara satu dengan yang lain. Jadi ada dua sudut pandang di dalam kita melihat takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menggiring kita untuk terus bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Masih kita berbicara berkaitan tentang keimanan akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kaidah di dalam pembahasan ini sebagaimana yang dituliskan oleh penulis, yaitu maqaddarahullahu subhanahu min khairin wa syarrin fa innama huwa li hikmatin qad na'lamuha wa qad la na'lamuha bahwa ahkamul hakimin, bahwa segala sesuatu yang merupakan ketentuan Allah, takdir Allah, baik itu suatu yang bagus, suatu yang baik ataupun sebaliknya, maka semuanya itu berdasarkan hikmah. Ada hikmah di balik itu. Ada pelajaran di balik itu. Ada maksud di balik itu. Ada tujuan di balik itu. Yang mana maksud dan tujuan itu boleh jadi kita mengetahuinya. Dan boleh jadi itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah undur pengetahuan akan hikmah daripada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah ahkamul hakimin, yaitu zat yang maha bijaksana, yang maha hikmah. Ya, sehingga sering kita mengalami ya suatu yang terkadang apa yang kita inginkan, kita harapkan, kemudian tak tercapai. Ya, kemudian kita pun bersedih. Akan tetapi kita mengetahui hikmah daripada apa yang Allah takdirkan ini bisa jadi setahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu bisa saja. Ya, dan mungkin kita merasakan hal tersebut. Ya, hikmah itu terkadang kita mengetahuinya di akhir. Tidak langsung kita mengetahui dari apa yang Allah takdirkan. Tapi harus kita yakini semuanya itu ada hikmahnya. Ya. Tidaklah Allah menentukan sesuatu, tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu, pasti ada hikmah di balik hal tersebut. Kita tidak usah jauh-jauh, apa yang kita rasakan saja. Ya, siapa pasangan hidup kita misalnya, Allah berikan kita misalnya berapa keturunan, daripada jenis kelaminnya, di mana pendidikan mereka, di mana tempat kerja kita, siapa teman-teman duduk kita. Itu kan semua takdir Allah yang sudah kita lewati. Dan semua itu ada hikmah di balik itu, harus kita yakini. Yang boleh jadi apa yang kita rasakan ini mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi yakinlah, semuanya itu adalah takdir Allah dan ada hikmah, ada pelajarannya. Dan semuanya itu berada di atas kemaslahatan yang Allah inginkan untuk kita. Rasa kasih sayang Allah untuk kita semua. Bahkan disebutkan di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang kepada kita
daripada rasa sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Tentu orang yang ketika sudah sayang kepada kita akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apa yang kita rasakan itulah yang terbaik untuk kita. Apa yang kita alami itulah yang terbaik untuk kita. Akan tetapi boleh jadi kita tidak mengetahuinya itu hari ini. Tapi harus kita yakini. Dan kita paksa diri kita untuk meyakini hal tersebut bahwa ada kebaikan di balik itu. Ada hikmahnya. Boleh jadi hari ini kita tidak mengetahui tapi di esok hari. Ya. Itu harus kita yakini. Ya, bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah dan mengandung hikmah. Ya, penulis mengatakan, laqad ajma'a ahlu sunnati wal jamaah ala annal hakima min asma'illahi ta'ala. Sepakat para ulama ya, bahwasanya al-hakim yang maha bijaksana ini merupakan salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah meletakkan segala sesuatu itu tepat pada tempatnya. Ya, semua dibangun di atas keadilan. Takdir-takdir Allah dibangun di atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ajma'u ala annal hukma min sifatihi. Ya, bahwasanya hikmah itu termasuk ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ajma'u ala annahu ma min fi'lin yaf'aluhu Allah taala illa walahu fihi al-hikmah al-balighah. Sepakat para ulama, apa yang Allah lakukan maka terkandung padanya hikmah yang dalam. Wa ajma'u ala annahu laysa min af'alillahi ta'ala ma yuqalu fihi bi annahu abath la hikmata fihi. Sepakat juga para ulama bahwa apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kehendaki, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma. Ya. Apa yang kita rasakan, kita tidak usah jauh-jauh. Apa yang kita alami, mungkin rasa sakit, rasa sedih, yakinlah di sana ada hikmah. Ya. Dan itu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Musibah yang kita rasakan, dengan itu Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa kita. Rasa letih yang kita lakukan untuk melakukan ketaatan, yakinlah itu juga akan mengangkat derajat kita. Bangun di pagi hari, kita berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat subuh. Tentu itu suatu yang butuh pengorbanan. Kita bangun di waktu-waktu yang mungkin ya enak-enaknya tidur. Ya, yakinlah ini merupakan kehendak Allah dan itu tidaklah sia-sia. Ada hikmah di balik itu. Ya, tidak ada yang sia-sia daripada apa yang Allah kehendaki. Wa ajma'u ala anna Allah Ta'ala la ya'mur illa bima fihi maslahatan khalisah. Sepakat juga para ulama, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan terkandung padanya kemaslahatan. Ya, pasti ada maslahat. Ketika Allah perintahkan kita berpuasa, ya, berpuasa Ramadan full 1 bulan. Allah perintahkan kita sholat 5 waktu. Allah perintahkan kita berkurban. Yakinlah, pasti ada maslahat di balik itu semua. Ya, sekalipun mungkin kita tidak mengetahuinya. Ya, boleh jadi ada perintah-perintah Allah yang memang Allah tak kasih tahu apa maslahat di balik itu. Tapi harus kita yakini ada maslahat yang akan kembali kepada kita. Ya, sebaliknya. Wala yanha illa amma fihi mafsadah khalisah aw rajihah. Tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali di dalamnya pasti ada keburukan. Ya, ketika Allah melarang kita berbuat zina, Allah larang kita makan harta riba, larang kita berbuat bohong, ya, dan lain sebagainya daripada kemungkaran-kemungkaran, harus kita yakini bahwa di dalam larangan tersebut terkandung padanya kerusakan. Ada kerusakan, ada mudarat di balik itu ketika seseorang melanggar hal tersebut. Ya, yang mana boleh jadi
mafsadah itu tak diketahui oleh manusia. Ya, boleh jadi itu tidak kita ketahui. Ya, akan tetapi itu merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggalkan. Ya. Karena memang syariat kita sebagaimana disebutkan di dalam kaidah, anna syari'ata ja'at litakriri al-masalih wa takmiliha wa ta'tilil mafasidi wa taqliliha. Bahwa syariat ini secara umum datang untuk menetapkan kemaslahatan-kemaslahatan. Syariat Islam ini datang untuk mengokohkan kemaslahatan-kemaslahatan. Tidaklah datang syariat ini dengan perintah-perintahnya, melainkan itu semua mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Sebaliknya, tidaklah syariat ini datang kecuali untuk menghancurkan keburukan-keburukan. Artinya, apapun yang bisa menyebabkan kepada keburukan, maka syariat datang untuk melarangnya. Maka ketika syariat melarang dari sesuatu, tinggalkan langsung. Sekalipun kita tidak melihat secara otomatis bahaya itu timbul. Misalnya riba, ketika Allah Subhanahu wa taala larang riba, secara zahir orang yang melakukan riba mungkin bisa cepat kaya dia, mengumpulkan banyak harta dengan sistem-sistem tertentu. Akan tetapi yakinlah, di balik itu ada mafsadahnya. Karena Allah yang larang. Ketika Allah larang, syariat larang, maka terkandung padanya mafsadah, kerusakan. Sekalipun mungkin yang kita lihat hari ini tidak nampak kerusakan tersebut, tapi yakinlah pasti ada kerusakan tersebut. Ya. Kemudian penulis mengatakan wa ajma'u ala anna af'alahu jalla wa ala kulluha khairun la syarrun fiha. Sepakat para ulama, semua perbuatan-perbuatan Allah, maka itu semuanya bagus, semuanya baik, tidak ada yang buruk, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini. Ya. Ketika kita pandai melihat takdir itu dari dua sudut pandang, maka tercerahkan bagi kita bahwa semua yang ditakdirkan Allah, semua perbuatan Allah, semua kehendak Allah itu baik. Sedangkan yang buruk itu ketika dia ditinjau dari perbuatan manusia. 1 menit. Ya, ketika ditinjau dari perbuatan manusia, maka tampaklah yang namanya zina itu adalah buruk. Yang namanya kesyirikan itu buruk. Yang namanya namimah itu buruk. Yang namanya ghibah itu buruk. Ya, dan semua keburukan ini tentu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua ini tetap berada di bawah koridor takdir Allah Subhanahu wa taala. Berada di dalam koridor kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya baik. Artinya semuanya itu mengandung maslahat. Ada hikmah di balik itu. Sekalipun ditinjau dari perbuatan manusia, itu adalah suatu yang buruk. Akan tetapi ketika ditinjau daripada ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang buruk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa mencerahkan diri kita dan bisa memberikan satu referensi ya untuk kita masing-masing yang dengannya kita bisa beramal, kita bisa berkeyakinan ya untuk kita terus mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.